Takemichi mengikuti Mikey dan Draken sampai masuk ke dalam rumah sakit. Dari jauh, Takemichi melihat Draken dan Mikey menjenguk pacar sahabat Pachin yang sebelumnya dihajar Mobius, yang babak belur dan koma. Mata wanita itu sampai lepas, kemungkinan dia akan cacat seumur hidup. Beberapa saat kemudian orang tua wanita itu keluar. Orang itu memarahi Mikey dan Draken yang telah mencelakai anaknya. Draken pun membungkuk dan memaksa Mikey untuk membungkuk. Dia meminta maaf dan menyebut kalau itu adalah kesalahan mereka. Orang tua itu memaki-maki Mikey dan Draken, menyebut mereka sampah masyarakat. Sejenak Mikey merasa marah karena dia tidak bersalah, namun Draken memaksa Mikey untuk terus menunduk. Orang tua itu menangis. Dia ingin anaknya kembali seperti semula. Mikey pun luluh. Dia juga sedih mendengarnya. Di sini, Draken menjelaskan kalau semua anggota Tokyo Manji juga memiliki keluarga. Dia tidak ingin membuat orang di sekitar mereka menangis. Masalah yang mereka hadapi harus mereka sendiri yang menyelesaikannya. Draken ingin Mikey memiliki hati yang peduli pada orang lain. Mikey pun meminta maaf dan bersyukur memiliki Draken di sisinya. Dari jauh, Takemichi yang melihat hal itu semakin yakin kalau satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Mikey adalah Draken. Kalau Draken tetap hidup, Tokyo Manji tidak akan berubah. Takemichi pun kembali mengejar mereka berdua hingga sampai di dalam gudang. Di tempat itu, Takemichi berkata kalau dia ingin Mikey mengurungkan niat berperang dengan Mobius. Takemichi menjelaskan kalau firasatnya berkata akan ada yang tewas di peperangan itu. Mikey lalu menjawab kalau dia tidak bisa mengurungkan peperangan ini karena Mobius sudah datang ke sini. Dan benar sekali, dari belakang muncul puluhan anggota Mobius mengepung mereka. Pemimpin Mobius yang bernama Osanai pun muncul. Osanai menantang Mikey untuk bertarung, namun Pachin mencegahnya. Pachin sendiri yang akan maju karena ini adalah pertarungannya. Pachin pun maju, namun kemampuannya jauh di bawah Osanai. Pachin berkali-kali mendapat serangan dari Osanai, namun Pachin masih belum menyerah. Takemichi ingin Mikey menyelamatkan Pachin, namun Mikey berkata kalau Pachin belum kalah. Osanai lalu menghajar Pachin hingga tak berdaya. Namun Mikey masih menganggap kalau Pachin belum kalah. Ucapan Mikey ini ditertawai oleh anggota Mobius. Mikey lalu maju. Dengan 2 kali tendangan, Mikey berhasil membuat Osanai tumbang. Di sini, Mikey berkata, barang siapa menganggap Pachin sudah kalah, akan dia bunuh. Semua orang pun terdiam. Mikey berkata selama ada dirinya, sampai kapanpun, Tokyo Manji tidak akan kalah dari siapapun. Draken lalu maju dan membuat pengumuman. Mulai saat ini, Mobius akan bergabung dengan geng Tokyo Manji. Tiba-tiba Osanai bangkit membawa pecahan botol ingin menyerang Mikey. Beruntung Draken berhasil menahannya. Beruntung hanya telapak tangan Draken yang terluka. Draken pun kembali menghajar Osanai hingga babak belur. Di perjalanan pulang, Takemichi pun lega karena Draken tidak jadi mati. Keesokan harinya, Takemichi menemani Hinata di dalam festival. Di dalam markas Mobius, terlihat Kisaki Teta membisikkan sesuatu di telinga Osanai. Di dalam festival, Takemichi melihat anak buah Mobius berkeliaran di sana. Takemichi pun curiga dan memeriksanya. Di tempat lain, terlihat Draken sendirian menunggu Mikey dan yang lainnya. Di dalam gudang terlihat juga Mikey yang menunggu Draken. Sepertinya mereka telah masuk ke dalam perangkap. Di dalam festival, dari kejauhan, Takemichi melihat Kiyomasa yang kini menjadi anggota Mobius diberi sebilah pisau untuk membunuh Draken. Kiyomasa sangat ingin membunuh Draken karena Draken telah mengusirnya dari Tokyo Manji. Ternyata pertempuran belum berakhir. Tiba-tiba muncul beberapa orang yang menangkap Takemichi. Di tempat lain, Draken ditemui oleh puluhan anggota Mobius.
Di dalam gudang, Mikey pun akhirnya sadar kalau dia telah dijebak oleh Osanai. Mikey pun bergegas pergi menemui Draken. Di tengah jalan, Mikey hampir menabrak Hisakibeta, namun dia tak peduli dan melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Draken dikeroyok oleh puluhan anggota Mobius. Draken yang sangat kuat mampu bertahan. Di dalam hutan, Takemichi dihajar oleh Kiyomasa dan teman-temannya. Mereka pun melakban Takemichi. Beberapa saat kemudian, datang Hinata yang khawatir. Hinata berusaha melepaskan lakban di tubuh Takemichi. Namun Takemichi malah menyuruh Hinata untuk pergi. Takemichi merasa apa yang dia lakukan selalu sia-sia. Takemichi merasa kalau dia tidak sekuat Mikey ataupun Draken. Takemichi sadar kalau dirinya adalah sampah. Dia tidak bisa melindungi siapapun. Hinata kemudian mencium Takemichi. Hinata mengingatkan Takemichi saat pertama kali mereka bertemu. Saat itu, Hinata diganggu oleh anggota Yakuza. Tiba-tiba muncul Takemichi yang bertingkah aneh. Takemichi berlagak ingin menghadapi pria itu, namun akhirnya malah bertingkah aneh seperti orang gila dan membuat anggota Yakuza itu merasa jijik dan pergi. Takemichi berkata kalau hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menolong Hinata. Meskipun Takemichi tidak sekuat Draken dan Mikey, namun Takemichi rela menangis dan menderita demi orang lain. Hinata menyebut kalau itu adalah hal yang membuatnya mencintai Takemichi. Hinata pun melepaskan lakban di tubuh Takemichi. Perkataan Hinata membuat Takemichi sadar, meskipun dia seperti saat ini, dia akan tetap melindungi Hinata. Takemichi kemudian bangkit dan pergi mencari Draken. Di tempat lain, Draken masih saja berjuang seorang diri melawan puluhan anggota Mobius hingga membuatnya lemas. Tiba-tiba dari luar terdengar suara motor milik Mikey. Dan benar sekali, dari belakang muncul Mikey dan pasukan Tokyo Manji ada di sana. Mikey bertanya, siapa otak di balik semua ini? Namun Osanai malah menantang Mikey untuk bertarung kembali. Mikey lalu menyuruh Draken kembali bersiap-siap karena mereka akan berpesta malam ini. Pasukan Tokyo Manji pun maju bertempur melawan Mobius sekali lagi. Meskipun kalah jumlah, pasukan Tokyo Manji tidak ada yang gentar sedikitpun. Dari atas terlihat seseorang yang memperhatikan pertarungan ini. Beberapa saat kemudian, Takemichi sampai di tempat pertarungan. Dari jauh, dia melihat Draken yang sedang dikeroyok. Dari belakangnya, datang Kiyomasa yang langsung menusuk pinggang Draken. Karena mengeluarkan darah yang cukup banyak, Draken pun tumbang. Mikey yang melihat hal itu berusaha mendekati Draken, namun dia terus dihadang oleh anggota Mobius. Bahkan Osanai maju mencegah Mikey mendekati Draken. Mikey yang kesulitan itu pun menyuruh Takemichi menyelamatkan Draken karena hanya dia yang bisa. Dengan sekuat tenaga, Takemichi menggendong Draken mencari pertolongan. Takemichi juga dibantu oleh Akun dan yang lainnya. Setelah menelpon ambulan, Takemichi terus menggendong Draken ke jalan raya. Di dalam lorong, Takemichi dihadang oleh Kiyomasa. Draken yang masih sadar menyuruh Takemichi menurunkannya biar dia yang melawan Kiyomasa. Setelah Takemichi menurunkan Draken, ternyata Takemichi tidak mundur. Takemichi malah maju ingin melawan Kiyomasa sekali lagi. Kali ini Takemichi tidak akan kabur lagi. Tidak disangka, Takemichi mampu memukul Kiyomasa. Pertarungan pun terjadi. Kiyomasa menghajar Takemichi bertubi-tubi, namun Takemichi masih bisa bangkit. Beberapa kali Kiyomasa menghajar Takemichi hingga tumbang, namun Takemichi masih berusaha bangkit. Meskipun mendapat pukulan bertubi-tubi, Takemichi masih tidak menyerah. Takemichi masih terus berusaha kembali bangkit. Takemichi melompat dan menggigit Kiyomasa. Dengan sekuat tenaga, Takemichi berhasil mencekik Kiyomasa hingga tumbang. Kiyomasa akhirnya bisa dikalahkan. Di dalam tempat pertempuran, Mikey akhirnya bisa mengalahkan semua anggota Mobius.
Singkat cerita, terlihat semua anggota Tokyo Manji menunggu Draken yang sedang dioperasi. Mikey lalu datang memberi makanan untuk mereka semua. Mikey menyuruh semua orang untuk tenang dan jangan panik. Mikey yakin Draken bisa selamat karena Draken sudah berjanji akan menemaninya sampai akhir. Beberapa saat kemudian, dokter yang mengoperasi Draken muncul dan berkata kalau Draken berhasil diselamatkan. Semua orang pun bersorak. Mereka gembira mendengarnya. Terlihat Mikey yang malah pergi meninggalkan kerumunan. Takemichi pun mengikutinya. Dari jauh, Takemichi melihat Mikey yang terdiam di pojokan. Terlihat Mikey yang terduduk lemas. Mikey mulai meneteskan air matanya. Mikey menangis bahagia mengetahui Draken bisa selamat. Siang harinya, Takemichi pun kembali ke masa depan. Tanpa sengaja dia berlari melewati akun yang kini sudah berhasil menjadi ahli kecantikan. Di tempat lain, Naoto terkejut melihat foto tato di leher Mikey menghilang. Takemichi berlari menuju rumah Hinata, dan akhirnya muncul Hinata yang berhasil selamat di masa depan. Dan berakhirlah alur cerita film Tokyo Revengers ini, guys. Memang ada beberapa bagian yang diubah di dalam film ini, tetapi garis besarnya masih sama dengan yang ada di dalam manga dan animenya. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!